Kementerian Kesehatan menyatakan jumlah penderita kusta di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2017 tercatat jumlah penderita kusta baru mencapai 15.910 jiwa. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia setelah India dan Brasil. Kapan sih Presiden bisa? Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Namun hingga kini penyakit ini belum bisa dieliminasi dari seluruh wilayah di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan, Wiendra Waworuntu, mengatakan bahwa tanda awal kusta sering terlihat sama seperti penyakit kulit lain, seperti panu, kudis, atau eksim. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kasus kusta di Indonesia. Selain itu, adanya paradigma di masyarakat yang menganggap kusta adalah penyakit turunan dan kutukan, sehingga mengakibatkan penderita enggan berobat dan cenderung menutup diri, juga menjadi salah satu hambatan memberantas kusta. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga tahun 2017 tercatat prevalensi kusta di Indonesia sebesar 0,696 per 10.000 penduduk dengan total kasus sebanyak 15.910 kasus. Sementara daerah yang masih menjadi endemis kusta adalah bagian Indonesia wilayah timur seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi. Sebenarnya kusta itu adalah penyakit menular menahun, artinya kronik, disebabkan oleh kuman. Kuman itu biasanya kita menyebutkan adalah Mycobacterium atau bakteri Mycobacterium leprae. Kemudian gejala awalnya itu tadi, bercak pada kulit yang mati rasa. Jadi kadang-kadang kalau tidak mati rasa, artinya biasanya kan panu, tapi tetap kita harus waspada. Kemudian dia menyerang kulit dan saraf tepi dan organ tubuh lainnya. Apabila terlambat akan cacat seperti yang digambarkan tadi, ya jadi dia bengkok begini ataupun juga tanah, ya. Kusta merupakan penyakit menular yang disebarkan melalui udara. Kusta biasanya rentan menyerang anak-anak di mana daya tahan tubuhnya belum berkembang dan orang tua yang notabene daya tahan tubuhnya sudah menurun. Kusta menyerang berbagai bagian tubuh diantaranya saraf tepi dan kulit yang jika tidak segera diobati bisa mengakibatkan cacat permanen seperti jari bengkok, memendek, dan kelumpuhan. Penularan penyakit kusta ini biasanya terjadi akibat adanya kontak yang lama dan erat antara penderita dengan orang yang belum terpapar dalam kurun waktu tertentu. Umumnya bakteri penyebab kusta berkembang dan bertahan pada daerah subtropis dan dengan suhu antara 30 hingga 37 derajat. Yang disebut sebagai kontak lama dan erat adalah dia bersama-sama dalam satu rumah selama 3 bulan berturut-turut atau minimal berapa puluh jam ya? 20 jam per minggu ya? 20 jam per minggu itu sudah dianggap kontak lama dan erat. Kemudian ada juga yang kalau pasien ini sakit kusta yang basah tapi mengeluarkan bakteri itu di permukaan kulitnya karena mungkin dia luka, ada luka di bakteri yang bisa keluar gitu ya, dan itu kontak langsung antar kulit mungkin bisa terjadi. Tidak 100% karena belum tentu kuman itu kita pindahkan ke kulit yang sehat belum tentu sakit, tapi tentu yang ditulari harusnya kulitnya juga tidak utuh. Misalnya kulitnya ada lecet, ada luka, ada apa dan sebagainya seperti itu, jadi mudah pindahnya. Jadi yang penting di sini kuncinya adalah lama dan erat, baik melalui udara yang hidup bersama maupun sentuhan yang memang ada kuman di antara kulit itu tadi. Kusta dikelompokkan menjadi 2 tipe. Pertama adalah tipe kering atau dikenal dengan istilah PB atau Pauci basiler, dan kedua adalah tipe basah atau multibasiler yang disingkat MB. Sejauh ini belum ditemukan vaksin untuk kusta dan cara efektif untuk menanggulanginya adalah dengan pengobatan atau pemberian obat MDT secara teratur hingga penderita dinyatakan sembuh secara total. Obat MDT tidak diperjualbelikan secara bebas dan bisa diakses secara gratis di puskesmas dan beberapa rumah sakit. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasu melaporkan.